Oke guys, jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya seorang petani paneli dari Singaraja, Bali. Salam sehat, kaya luar biasa. Karena petani ketika melakukan aktivitas, tubuh akan semakin sehat, imun tubuh akan semakin luar biasa. Artinya kita bisa menjaga kesehatan dengan kita melakukan aktivitas kerja seorang petani. Nah, pada pagi hari ini yang sangat cerah, yang sangat luar biasa, saya tidak akan bosan-bosannya berbagi walaupun hidup saya masih dalam berproses. Karena memori kepala saya yang artinya pikiran saya itu tidak memiliki RAM yang banyak, maka apa yang saya dapatkan itu yang saya bagikan lewat channel YouTube saya, lewat FB dan media-media yang lainnya, sehingga di akhir nanti tahun ataupun akhir saya melakukan suatu kegiatan, saya bisa artinya cross check ulang apa yang sudah saya lakukan di kehidupan ini. Oke para sahabat, para petani, saya akan mulai bersemangat. Bukan mulai, saya harus terus semangat untuk bagaimana saya menjadi seorang petani yang lebih baik. Terus terang, ada beberapa catatan di pola pikir saya yang harus saya bagikan kepada teman-teman. Mari bersama-sama, walaupun saya belum sukses seperti orang lain yang sudah duluan punya materi banyak dan lain sebagainya, tapi saya akan merasa sukses ketika apa yang saya dapatkan itu saya bagikan, dan teman-teman juga bisa mengikuti, dan kita bersama-sama maju dan menjadi petani-petani yang cerdas, yang semakin sukses, dan kita juga menjadi petani-petani yang profesional. Nah, ada beberapa catatan menurut pengalaman saya pribadi yang saya alami, bukan orang lain. Saya tidak mencari inspirasi, tidak mencari sumber dari yang lain, tapi dari sumber diri saya sendiri. Kenapa hidup saya sampai saat ini hanya seperti ini? Nah, setelah saya koreksi hidup saya, artinya saya introspeksi diri apa yang saya lakukan, ternyata ada beberapa hal. Saya mungkin dulu pernah sombong. Nah, yang kedua, saya mungkin pernah bosan. Nah, bosannya dalam artian sombong, dalam artian ketika kita ada rezeki mungkin lebih tidak eksis, misalnya di petani, misalnya kita ada kegiatan apa, untungnya dapat cukup pada saat itu, dan kita lupa akan tetap belajar. Yang ketiga, kita harus terus belajar. Nah, ketika kita berhenti belajar, berarti kita sudah menghubur potensi masa yang akan datang untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan kita selaku petani, ataupun apa latar belakang Anda, entah Anda menjadi entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada kesempatan yang baik ini. Mohon nanti apabila apa yang saya sampaikan ini menarik bagi Anda dan bermanfaat bagi Anda, jangan lupa bantu share, like, komen, subscribe channel Rinaya DSW agar channel saya semakin berkembang. Artinya harapan saya juga dengan saya membagikan ini lewat video-video yang saya buat juga mampu membuat hidup Anda lebih semangat seperti saya sekarang ini. Karena apa? Saya menjadi petani paneli aja sudah luar biasa, sangat senang. Karena apa? Banyak teman-teman, baik ada yang di daerah lain ataupun di desa kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Nah, carilah nyaman sesuai dengan rasa nyaman Anda. Karena apa? Yang pertama adalah yang membuat kadang kita menjadi orang yang lebih bodoh menjadi petani adalah kita sering bagaimana salah memutuskan sesuatu. Memang kesalahan itu jangan kita sesali, tapi kesalahan itu jadikan koreksi kita menjadi seorang petani yang lebih baik, yang lebih modern. Karena apa? Tidak ada ilmu pertanian yang kekal dan abadi. Karena kita tahu perubahan iklim, perubahan alam itu terus terjadi. Hari demi hari terus terjadi. Maka di sini kita tidak henti-hentinya harus terus berinovasi.
Mungkin kalau di channel YouTube saya itu kebanyakan mungkin dari beberapa teman-teman yang memberi masukan positif kepada saya hanya sebagai motivator atau motivasi kepada teman-teman. Nah, saya juga harus imbangi, saya harus melakukan praktek tentang bagaimana budidaya paneli yang baik. Tapi kalau di channel video saya sebelumnya sudah baik bagaimana cara nanam, buat media, memilih bibit yang yang baik, dan bagaimana kita men-setting lahan sudah sebenarnya ada, hanya tahapannya mohon dimaklumi rangkaiannya itu kalau saya ibarat manajemen kurang pas, masih kebetulan saya misalnya inspirasinya untuk membuat video penanaman bibit saya buat kurang tahapan. Mungkin nanti kalau saya buat video-video yang lain nanti betul biar tahapannya itu betul-betul, artinya dari segi durasi waktu, dari tahapan itu betul teratur. Nanti di akhir tahun saya mau buat video dari A sampai Z untuk bagaimana berbudidaya paneli yang baik. Karena apa? Setelah saya tekuni dari menekuni paneli ini sangat luar biasa sekali. Selain daripada teman yang banyak, saya juga mendapatkan ya cukuplah untuk kebutuhan saya sehari-hari, karena bisa saya bagikan bibit, karena ada keseimbangan dari teman-teman yang menghargai, itu pasti dah kita dikasih imbal balik, artinya daripada apa yang telah kita lakukan. Saya juga tidak munafik bahwa ketika menjadi petani kita harus belajar berbisnis yang sehat, artinya mengutamakan kualitas. Misalnya kalau kita mencari bibit, bagaimana kita misalnya melayani teman-teman yang menjadi petani pemula, kita kasih pendampingan, kita misalnya kalau ada bibitnya yang mati kita kasih artinya semacam garansi lah kalau sudah melalui atau melakukan SOP yang saya berikan. Nah, terus kenapa di zaman sekarang itu kita petani sering mendapatkan kegagalan kalau menurut saya. Pertama, kita sudah merasa pintar sehingga kita berhenti untuk bagaimana kita terus belajar tentang budidaya. Kita menutup ruang kepada teman-teman untuk melakukan sharing karena mengklaim diri kita sudah pintar menjadi seorang pembudidaya. Kalau saya beda teman-teman, saya terus akan setiap hari kalau ada teman yang datang sharing, mari, karena apa yang teman-teman temukan yang lain itu akan bisa menjadi ilmu bagi diri saya sendiri, dan apa yang saya sudah dapatkan itu juga akan saya bagikan. Karena menurut saya dalam kebersamaanlah kita akan menjadi kuat dan betul-betul mendapat hal-hal yang lebih positif. Nah, marilah kita bersama-sama, karena ada beberapa catatan bagi saya ketika petani itu sudah merasa dia memiliki tanaman banyak dan dia sering mengingat masa lalunya. Masa lalu dulu, bahwa kita tahu di Indonesia ini sudah banyak petani yang berbudidaya paneli, bahkan bisa beli tanah, bisa beli mobil di zamannya tahun 80-an itu pada saat paneli booming-boomingnya. Nah, itu kendala itu masih diingat karena menurut saya masa lalu tidak akan tidak akan bisa kita ambil kembali. Marilah kita bagaimana kita melihat masa yang akan datang. Yang akan datang itu kita biar lebih bagus daripada masa lalu kita. Walaupun masa lalu kita sudah bagus sekali dulu dan lain sebagainya, kalau itu kita ingat saja tanpa kita melakukan aktivitas dan tanpa kita terus berinovasi, saya yakin walaupun Anda jadi petani ataupun Anda menjadi pengusaha, mengingat pada saat dulu usaha Anda maju itu saja yang Anda ingat, ketika itu Anda larut pada renungan sehingga Anda lupa untuk bagaimana berinovasi, lupa bagaimana teman-teman harus berbuat action lagi demi sebuah masa depan yang akan lebih baik. Ya, nah selain itu kurangnya juga kita saling menghargai di antara kemampuan para petani ya A dengan si B. Karena cenderung orang merasa diri pinter daripada temannya, dia sehingga nyinyir kepada teman. Karena begini kalau menurut saya, ketika orang memiliki sedikit tanaman belum tentu dia minim ilmu. Ini kalau menurut saya. Karena
Kenapa saya katakan demikian? Contoh kita ambil, kalau para peneliti dulu, dia mungkin tidak akan terlalu banyak meneliti tanaman, tidak. Paling beberapa sampel yang dia teliti sehingga itu didalami dan ditahu tumbuh kembangnya bagaimana, artinya apa harus diperlakukan bagaimana. Itu yang memiliki ilmu. Nah, ini harus ada sinergi antara petani yang memiliki ilmu dan petani yang memiliki modal. Karena hidup kita ini adalah harus tetap berdoa. Nah, kalau menurut saya, doa itu begini artinya. Yang pertama kita harus punya dana, jelas. Uang, kalau uang. Terus kita harus punya orang. Nah, orang ini harus kita punya. Terus yang terakhir apa yang ini adalah kita harus ada alat. Nah, ketika punya uang kita tidak punya orang, berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan dengan nyaman. Terus ketika ada dana, ada alat, ada orang dan tidak alat ini apa? Ini alat yang melengkapi apa yang menjadi aktivitas kita untuk mendukung suatu proses pekerjaan kita. Entah itu ilmu, dari ilmu itu adalah alat bagaimana juga menurut saya ilmu adalah alat bagaimana kita melakukan suatu program sehingga program itu terjadi. Nah, ini harus seimbang. Nah, di sini harus ada keseimbangan menurut saya. Kenapa? Antara misalnya teman-teman kan banyak juga yang punya modal banyak, punya uang, tapi kan bisa minim ilmu kan begitu. Nah, ketika orang banyak uang minim ilmu, ketika dia misalnya ada satu programnya macet, ketika tidak mau berinovasi bangkit kembali sehingga lambat laun turun, artinya baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya itu. Nah, terkait dengan itu marilah kita bersama. Saya mengundang para sahabat, apapun latar belakang Anda, mari saya sendiri Wayan Rinayo DSW siap akan bekerja sama atau berkolaborasi bagi teman-teman yang memiliki materi. Karena kalau ilmu budidaya sedikit saya sudah pelajari tentang paneli, tapi kalau masalah materi mungkin belum seimbang. Aston karena berkat doa teman-teman nanti saya juga akan bisa seimbangkan ini. Nah, ketika misalnya saya memiliki sedikit ilmu tentang budidaya dan ada teman yang memiliki materi, ketika ini sudah menyatu, kita tinggal action, berarti apa yang kita planningkan, kita rencanakan akan berhasil. Nah, itu beberapa catatan dari saya, seorang petani paneli dari Singaraja, Bali, karena menurut saya, kenapa di Indonesia ini agak susah kita maju bersama-sama di sektor pertanian ini. Karena itulah beberapa masalah-masalah krusial yang kita jumpai di lapangan. Kita masih kurang rasa persatuan kita misalnya untuk membuat satu komunitas. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Cenderung orang di zaman sekarang adalah negatif thinking. Artinya menilai seseorang, kalau ada orang mengajak, ujung-ujungnya nanti akan dibilang, oh itu usahanya dia sendiri, nanti untungnya dia sendiri. Nah, setelah saya pelajari dan beberapa pengalaman saya belakangan ini ketika saya berproses membuat suatu wadah, memang itu yang terjadi. Orang cemburu, karena apa? Karena setelah saya pelajari, ketika sifat iri hati kita tinggi, melihat kesuksesan orang lain, pada saat itu kita mentok hanya akan nyinyir kepada orang lain, tapi tidak ada perubahan. Tapi ketika kita saling bahu-membahu, kita menghargai, seperti saya sendiri juga ya punya mentor lah, punya mentor, misalnya si A mentor saya. Nah, itu yang saya jadikan patokan. Saya tidak nyinyir sama beliau, atau walaupun kita lihat misalnya kekurangan mentor kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya sendiri juga begitu banyak yang kurang yang saya miliki. Tapi bagaimana saya menjadi orang yang mampu memotivasi diri saya sendiri dan mampu memotivasi teman yang lain yang ikut menjadi follower saya di misalnya di channel saya ini. Para sahabat, para pencinta, penghobi tanaman vanili pada khususnya. Kalau saya Wayan Rinayo DSW, walaupun tidak memiliki tanaman banyak seperti teman-teman sampai punya GH, nanam sampai puluhan ribu bahkan hektar, tetap juga semangat. Apalagi Anda yang punya uang dan punya materi banyak. Di saat COVID-19 ini Anda masih bingung mencari program apa ini, apa itu harus dilakukan untuk mempertahankan daripada kehidupan dan untuk bagaimana melihat masa yang akan datang akan lebih baik. Jangan Anda sungkan-sungkan, Anda bisa sharing dengan saya
Alamat saya di Desa Ambengan, Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng, yaitu tepatnya di Sekretariat Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali. Mari sharing, mari bangun. Bali ini adalah pulau kecil. Dengan di pulau kecil inilah kita harus betul-betul mencari keputusan komoditi apa yang harus kita artinya tekuni agar bisa lahan sempit kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Maka menurut pemikiran saya loh Niki, adalah menjadi petani paneli. Karena petani paneli kita punya lahan misalnya 5 kali 10 meter, kita sudah bisa tanam paneli sampai 50 tanaman jumlahnya teman-teman. Nah, itu contoh yang kenapa saya terus menggelorakan. Nah, karena paneli ini juga adalah dibutuhkan oleh Eropa. Sedangkan kita tahu di Eropa tidak semua wilayahnya itu bisa ditanami paneli. Para sahabat dimanapun Anda berada, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan memberikan semacam gambaran ketika kita melakukan sesuatu. Marilah kita tetap saling harga menghargai. Jaga keseimbangan antara kita sesama. Mari kita jaga lingkungan kita. Mari kita lakukan kegiatan keagamaan kita. Nah, disinilah keseimbangan akan memberi kedamaian di dalam kehidupan ini. Karena menurut saya, kalau kita selaku manusia bisa melakukan dan menjaga 3 keseimbangan kita selaku umat beragama, karena kita tahu di Indonesia adalah mayoritas, wajib kita di negara ini adalah memeluk suatu kepercayaan. Jelas itu kita lakukan dengan baik. Terus kita bagaimana kita mencari teman yang baik dan jaga keseimbangan, mulai belajar mengurangi ketika kita berbicara orang itu akan tersinggung. Terus bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Ketika ini kita mampu wujudkan, ini saya yakin hidup di dunia ini kita sudah akan merasa surga. Kenapa saya katakan? Di sanalah akan muncul keseimbangan. Karena dengan keseimbangan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tujuan kita di hidup ini sebenarnya tidak terlepas daripada yaitu surga. Surga kita ketika kita merasa bahagia. Itu kalau menurut saya. Mungkin cukup begitu dulu artinya motivasi saya dan berbagi saya tentang pengalaman hidup saya dan bagaimana ke depan kita menjadi petani ini. Marilah kita dimanapun Anda, buatlah Anda wadah-wadah, dan dari wadah-wadah itu kita kolaborasi sehingga kita nanti bisa menjadi hal-hal yang kecil walaupun berbeda, tapi untuk tujuan yang utama kita bersama-sama gaungkan Paneli Indonesia ini, dan khususnya di Bali ini memiliki kualitas yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Ibarat kita jualan nasi, kalau nasinya itu enak, setengah piring bisa dihargai misalnya 100.000. Orang yang jual nasi yang tidak enak 2 piring pun dihargai 25.000, tidak ada yang beli. Marilah kita itu menjadi patokan. Saya yakin paneli ini terus ada yang beli. Kenapa? Karena kegunaannya sangat banyak sekali. Saya pun di Bali itu dari MDPL 20 meter sampai 1200 sudah kita tanam paneli. Nah, maka dari itu teman-teman yang belum memiliki planning, belum memiliki, marilah menjadi pembudidaya paneli. Kita bangkitkan perpanenan Bali untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita secara pribadi. Mungkin cukup begitu dulu. Mohon maklum apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat kaya luar biasa. Jangan gengsi jadi petani, karena petani memberi kontribusi bagi negeri ini. Oke.